Majelis Ngopi, kenikmatan berpikir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Ya, kembali lagi di acara Majelis Ngopi. Di samping saya, sebelah kanan kiri saya ini sudah ada narasumber yang kita undang di malam ini. Nanti saya akan memperkenalkan diri. Tapi pada malam ini topik kita adalah membahas tentang warisan budaya, semangat leluhur yang tak pernah, semangat leluhur yang tetap berdiri tegak. Jadi bahasan kali ini temanya semangat warisan budaya, semangat leluhur yang tetap berdiri tegak. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan, saya ingin memperkenalkan dulu narasumber-narasumber kita kali ini. Nanti untuk teman-teman yang ada di live streaming boleh ikut dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan. Di samping kanan saya dulu ada Kang Dery. Kang Dery, Damang. Alhamdulillah, Kang Bojes. Alhamdulillah, Kang Dery ini salah satu penggiat pemerhati lingkungan juga ya. Ya. Salah satunya adalah pemerhati lingkungan. Beliau memperhatikan di bidang lingkungan. Salah satunya adalah bagaimana pengolahan sampah. Betul. Nah, tapi malam hari ini kita tidak berbicara tentang pengelolaan lingkungan, tapi berbicara tentang warisan budaya, semangat leluhur yang tak pernah berdiri, yang semangat leluhur yang tetap berdiri tegak. Oke. Nah, ini saya ingin ngobrol-ngobrol nanti dengan Kang Dery. Kang Dery, silakan, barangkali ada yang ingin disampaikan tentang kegiatan sehari-hari Kang Dery. Oke. Perkenalkan, nama saya Dery. Kebetulan saya ini bagian dari Bank Sampah Asra Jingga, mungkin bisa dibilang penggagasnya juga. Ya. Untuk keseharian mungkin lebih ke dagang lah ya, usaha. Dagang ya. Ya. Kegiatan ekonomi lah ya. Tuh, ekonomi Di fokusnya samping ke tadi situ. sisi-sisi sosialnya adalah bagaimana memperhatikan lingkungan kaitan sampah. Yap. Ada kegiatan yang lain nggak selain sampah? Kegiatan yang lain sekarang kebetulan memang fokus ke Agustusan ya. Agustus. Karena banyak proposal yang masuk. Berarti kalau yang mau memberikan proposal silakan hubungi Waduh, kami. enggak lah, cukup. Cukup. Jadi satu persatu saya itulah di setiap wilayah sambil mensosialisasikan Karang Taruna. Gitu. Oh, ada sebagai ketua Karang Taruna juga ya. Yap. Luar biasa ini anak muda, semangat berkaryanya luar biasa, aktif di kegiatan-kegiatan lah ya, aktif Yap. berorganisasi juga. Ya. Oke, nuhun Kang Dery. Di samping kiri saya ada Kang Alip. Kang Alip laresnya namanya teh? Lares Kang Alip. Nah, Kang Alip. Kang Alip Wais. Alip aja. Kang Alip. Nah, Kang Alip ini informasi yang saya dapatkan, Kang Alip ini aktif di bidang pencaksilat. Nah, pencaksilat salah satu informasinya juga menjadi wasit dan juri juga ya. Oke. Bisa diceritakan kesehariannya sehari-hari? Aktivitasnya? Kalau untuk keseharian bekerja sih kan. Sama lah ya, produktivitas ekonomi ya. Ya, cuman di sisi lain di hari Sabtu, Minggu itu ngurus anak-anak di pencaksilat. Oh. Ya, ngelatih. Kaderisasi regenerasi ya. Ya. Memperkenalkan tentang pencaksilat. Ya. Oke, luar biasa. Nah, berbicara dengan dua narasumber ini dan coba kita tarik dengan tema warisan budaya, semangat leluhur yang tetap berdiri tegak. Kita akan mengangkat tema tentang pencaksilat. Ya. Karena pencaksilat ini menjadi salah satu warisan budaya, Ya. terutama bangsa kita ya. Karena silat itu kan lahir nanti urang sebetulnya. Bahkan kalau dalam literasi itu silat itu sudah dikenal dari abad ke-7 Masehi. Ya, betul. Hanya jadi silat itu kan ada wadahnya ya. Kalau sekarang ada berapa wadah? Satu sih. Jadi. IPSI ya. IPSI. Hanya IPSI aja ya. Ya. Kan dulu kalau saya salah ada IPSI, ada Persilat, ada PPSI juga ya. PPSI. Nah, sekarang hanya satu wadah. Ya, disatukan. Disatukan di IPSI. Nah, IPSI ini kiprahnya itu dari tahun 1948 Ya. sampai sekarang tetap eksis. Nah, menghadirkan generasi-generasi yang memang tetap menjaga nilai-nilai warisan budaya. Ya. Nah,
kenapa ada sosok Kang Dery? Nah, saya dapat informasi juga ternyata Kang Dery juga saat ini sedang aktif membina Ya, kaitan pencak silat. ya, betul. Nah, saya ke Kang Dery dulu. Boleh. Seperti apa, Kang? Oke. Mungkin saya bisa tarik dulu ke belakang ya. Ya. Dari bank sampah dulu. Oke. Jadi si bank sampah ini tuh kita memiliki misi bukan hanya berdampak terhadap lingkungan saja gitu. Oke. Tetapi kita ingin selain dari lingkungan, ekonominya juga dapat, sosialnya ada, Ya. budaya juga ada. Oke. Makanya dinamakan Astra Jingga. Sarjina ya. Astra Jingga teh si cepot. Ya, Cepot. itu. Nama kerennya si Cepot lah. Nah, itu ya. Sarjina. Nah, turunan dari budaya ini yaitu ya perguruan pencak silat itu tadi. Gitu. Oke. Nah, itu. Kenapa kita memilih itu salah satunya selain dari kesenian lain gitu? Ya. Karena mungkin kebetulan saja itu yang kita apa ya? Alhamdulillah ada relasi juga Ya. yang bisa mudah kita jalankan lah gitu. Apa sih tujuannya gitu? Kenapa Iya. kita fokus ke pencak silat? Ya selain tadi mewariskan budaya leluhur juga, tapi juga kita melihat apa ya, suatu fenomena yang sekarang lah terhadap anak muda bisa dibilang gitu, anak-anak lah. Gitu. Oke. Ya minimal kita lewat silat ini bisa membentengi dari budaya-budaya luar. Karena yang kita tahu sekarang tuh anak-anak lebih tahu nama-nama K-pop Ya. daripada daripada buyutnya sendiri gitu. Yang mudah-mudahan dari kesenian ini mereka pun paham lah gitu Ya. terhadap budaya mereka sendiri gitu. Itu salah satunya. Oke. Berbicara balik lagi nih. Berbicara warisan budaya. Warisan budaya menurut kacamata Kang Dery. Ya. Apa itu warisan budaya? Warisan budaya apa ya? Mungkin suatu pemikiran ataupun pesan-pesan Ya. yang dibungkus sedemikian rupa oleh leluhur kita agar dapat dipelajari atau diamalkan oleh generasi berikutnya gitu. Generasi penerusnya. Betul. Oke. Kang Alif, Ya, warisan budaya menurut Kang Alif. Sebelum kita bahas tentang materi tentang dan esensi-esensi tentang silat. Warisan budaya dulu dalam sudut pandang Kang Alif. kalau menurut pribadi sih warisan budaya ya. Jadi suatu kesenian-kesenian yang harus dijaga seperti itu, yang Ya. harus diturun-temurunkan lah. Tetap. Makanya di pencaksilat saya bertahan lah gitu. Bertahan di pencak Ya. silat ya, karena merasakan ternyata warisan budaya itu dan semangat leluhur yang tidak pernah padam salah satunya dari pencak silat. Ya, Oke. Kita berbicara tentang semangat leluhur yang tak pernah berdiri tegak. Bagaimana mengartikan? Saya ingin bertanya kepada dua narasumber. Bagaimana generasi-generasi, kan kita ini generasi-generasi sekarang nih, generasi-generasi penerus, kumaha menafsirkan semangat leluhur yang tetap berdiri tegak dari sudut pandang Kang Alif maupun Kang Dery. Bagaimana menafsirkan semangat leluhur itu seperti apa sih menurut para narasumber ini? Dari Kang Alif dulu deh. kalau semangatnya ya Apa sih yang diajarkan leluhur? Contoh lah kalau dalam bidang expertnya Kang Alif itu kan pencaksilat nih. Menurut Kang Alif, nilai-nilai yang bisa diambil dari melestarikan pencaksilat ini apa? Kan itu bagian dari semangat leluhur. ya dari kebiasaan sih kalau Kebiasaan. menurut saya, kebiasaan yang ya contohnya yang diwariskan mungkin dari apa sih, bahasa mungkin ya, Ya. dari bahasa, kebiasaan yang bagus lah. Kebiasaan-kebiasaan yang bagus, disiplin dan
sebagainya gitu. Nilai-nilai itu ya, Nilai-nilainya. disiplin, nilai-nilai Kedisiplinan. tekun, Iya, kedisiplinan dan ketekunan. lain-lain. Itu yang Kang Alip dapatkan Iya. dari mempelajari, menekuni pencaksilat ini. Ya, Oke, kalau menurut Kang Dery, Ya. Eh, menafsirkan ya, ya semangat leluhur. menafsirkan semangat leluhur. Eh, mungkin kita harus bisa lebih memahami pesan-pesan dari leluhur, Oke. entah itu lewat dari seni lah Ya, ataupun yang lainnya. ya. Nah, tugas kita sekarang bagaimana caranya kita memahami dan mengamalkannya. Itu sih mungkin bagaimana kita harus tetap semangat untuk Semangat. Bagaimana semangat untuk Memahami. tetap menjaga nilai-nilai yang Betul. diwariskan leluhur Betul. dan terus mengamalkannya. betul, dan Karena kalau saya hanya percaya itu pasti penting soalnya. ya, karena kalau hanya meneladani tapi tidak mengaplikasikan kan percuma juga ya. Ya. Artinya kan generasi, contoh ketika Kang Dery, Kang Alip itu kan mewarisi, tidak mungkin sampai ke Kang Dery dan Kang Alip kalau tidak ada pengaplikasian dari terdahulu ya. teman-teman di sini mungkin ya. Nah, kenapa kita membahas malam ini berkaitan dengan tema warisan budaya, semangat leluhur yang tetap berdiri tegak? Salah satunya kita mengambil pencak silat. Boleh dari Kang Dery atau Kang Alip dulu. Apa sih sebetulnya esensi atau nilai-nilai yang ada dalam pencak silat? Menurut perjalanan kalian, Oke. dari Kang Alip dulu deh. Kalau dari pribadi sih ya, dari pencaksilat itu bisa mengubah semuanya. Oke, salah satunya. Ya, salah satunya contoh mungkin kalau dari diri sendiri yang asalnya tidak baik bisa menjadi baik lah. Oke. Seperti itu. Kalau yang saya rasakan. Yang tadinya tidak Yang- disiplin. Ya, mungkin yang tadinya Jadi tidak di-trigger disiplin, untuk disiplin gitu ya. Di-trigger untuk disiplin dan patuh dan sebagainya macam lah. Oke, Ya. artinya selain mengolah raga, Iya. membentuk jiwa juga. Ya, membentuk Karena ada jiwa. nilai-nilai yang ditanamkan itu Ya, tadi, semangat betul. kedisiplinan dan lain-lain. Aman, mantap. Kang Dery, Ya, apa yang oke. Karena kan tadi Kang Dery menyampaikan bahwa sedang melakukan pembinaan ya, Ya. generasi-generasi anak-anak kecil, generasi-generasi penerus. Kenapa dipilih pencak silat? Pasti kan ada sesuatu. Ya, Apa sih yang diambil dari pencak silat yang menurut Kang Dery ini ada nilai-nilai yang memang penting untuk generasi muda? Ya, oke. Yang saya lihat sekarang sih mungkin karakter ya. Karakter, oke. Iya. Karakter Karena- building berarti ya, Betul. bukan karakter ya. dari anak-anak gitu. Ya, mungkin seperti yang digembar-gemborkan oleh gubernur kita ya, Ya. generasi Pancawaluya. Oh, Mungkin generasi itu bisa Pancawaluya. tercermin dari Ya. Oh ya. Jadi Silat itu penghijauan sendiri. tahannya ya. betul. Nah, orang itu kan akan bertanya, silat itu yang mungkin orang awam bukan mengatakan silat itu bela diri. Gelut tuh pokoknya mah. Awak dilatih gitu ya, lebih ke membentuk jiwa, raga lah gitu nya. Latihan kan itu secara kasat mata ya, Iya. secara kasat mata ketika silat pasti gelut. Mhm. Bela diri lah, ya bukan gelut gak apa. Tapi pasti bela diri. Ya. Lebih ke bela diri. Bisa diceritakan guys sebetulnya ini kita berbicara Malapagedang ya. Silat sendiri saya agak belum begitu menguasai ya. Sebetulnya silat ini yang saya tahu kan aliran aliran itu ada. Menurut Kang Alip nih, silat itu ada beberapa aliran sebetulnya. Kalau untuk dari beberapa aliran sih mungkin banyak ya Kang ya. Oh banyak. Banyak. Cuman yang saat ini di generasi-generasi muda yang ramai itu di silat prestasinya bahkan. Silat Ya, prestasi. Prestasi. Oke, maksudnya silat prestasi itu apa tuh? Jadi untuk silat sekarang itu dipertandingkan. Oh, Dipertandingkan oke, untuk oke, oke, prestasi-prestasi yang berjenjang. Oke, Kayak oke, gitu. oke. Dan Kalau salah untuk satunya sekarang- Kang Alip juga selain menekuni silat sebagai pelaku juga sebagai wasit. Ya, alhamdulillah. Wow, oke, berarti teknik juga dipelajari ya. Dipelajari. Lain teknik lu tunggul berarti nya. Ya. Cik hari pertandingan silat itu apa sih yang dinilai? Kalau pertandingan silat itu dari poin-poin tendangan, pukulan. Kena sasaran. Ya,
Kalau sekarang kan pakai body protector Body segala protector macam. ya, ya. Kalau yang Itu yang resmi ya? ya yang resmi. Oke. Ada juga yang kategori seninya itu dari gerakan. Oke. Ya, gerak seninya, gerakan jurus-jurusnya itu dinilai. Ada yang eksibisi Kebenaran one by one, Ya, ada yang memang penilaian dari gerakan. penilaian gerakan, ada Oke. juga yang seperti apa namanya? Laga lah. Laga apa ya namanya? Jurus-jurus berdua. Oke. Ya, kayak berantem tapi itu di konsep. Itu dinilai Tapi juga. gerakannya bebas atau Gerakannya harus bebas. memang misalnya dalam dalam pencaksilat itu ada jurus, ada pakem yang memang nggak boleh, misalnya jurus Ya. apakah jurus ini terus dimodifikasi atau memang gerakannya bebas? Gerakan bebas tapi sudah dikonsep sih. Oh, Sudah gitu. dikonsep. Jadi seperti inilah bertarung beneran tapi udah dikonsep. Oke, ada koreonya Ada lah koreonya, ya. nah, susah Oke, menyebutkan. oke. Koreo lain oreo. Koreo. Sampurasun. Rampe. Mas, gerak. Lain hormat gerak. Iya mah bagian silat, hormat gerak. Nah, ini bukan jurus. Jurus kemana jurusnya? Nah, hut. Jurus naon eta? Jurus naon eta? Hah? Jurus naon? Nah, dia lamun ya tepak hiji. Nah, Tepak Jurus hiji. hiji. Hiji, terus Lamun kedua, nah. jurus 2. Nah, itu Terus berapa kan 2 jurusna? ada juga takis pukul. Oh, Takis pukul. ada apa? Takis pukul. Takis pukul. Bagaimana takis pukul? Ini nih. Nih, Ini. lep, Tuh. ot. Tuh. Set. Set. Dia Set. dia oleh sponsor. Oh, oleh sponsor. Yalah. Ari Ridwan teh ka dieu teh arek memeta apa arek dioleh oleh sponsor? Ngobrolkan ya Ngobrol ke naon? pencaksilat Pencak silat. Terus oleh sponsor. oh, pencak silat oleh sponsori. Jadi pencak silat teh dioleh sponsori. Disponsori oleh siapa? Jograi kape. Oh, masuk. Empra. Motor juga. Yang kedua kalah, yang kedua Boyot motor. buyut motor. Yang ketiga Kopi majis. Majis kopi. majelis kopi. Yang keempat Kuda mas. kuda mas. Naon ari kuda mas teh? Kuda mas busuk motornya. Kuda mas kade lain kuda-kuda. Kuda mas teh kurir dapur masak. Masa. Masa iye. Masak ini. Kuda mas kulir dapur masak. Masa mas. Masak ini. Oh gitu. Kuda mas kurir dapur masak Di dapur. masak di dapur. Oke. Selanjutnya Sadewa juga. Sadewa pro. Sadewa Pro. Selanjutnya Nidia Media fishing. pinter. Ayo nama eueuh dejek deng piking eueuh ada mah. Nidia Pising. Sakali deui. Lamun Ridwan bener arek ya Allah alhamdulillah. Amin. Kela tuh aya kikis. Acara ini disponsori oleh Jograi kape. Kedua Majis kape. Majelis Ngopi 3, Boyot motor. 4, Sadewa pro. 5. Media fishing. Pinter ya namanya. Genep. Hiji can kasebut. Naon? Kuda Mas. mas. Terima kasih ya Allah. Ya, sampurasun. Oh, ya kehela Allah kasampurasun. Tadi datang pakai mata jurus. Ayeuna rek balik kudu mata jurus. Cik, sok jurus panutup kumaha? Terus Panutup sok. Lap. tak tak. Sampurasun. Rampes. Mohon maaf ya teman-teman, itu ada iklan sedikit. Kirin alhamdulillah Ridwan ini semakin kesini semakin pintar, Yap. semakin luas dan siap untuk go internasional menjadi artis.
Ridwan juga salah satunya dia menekuni pencaksilat juga. Betul. Pencaksilat. Nah, balik lagi ke topik tadi tentang sampai mana tadi? Ini ya pertandingan ya silat ya. Ya, berarti dalam pertandingan silat itu ada yang memang sifatnya eksibisi ya one by one. Ya, Ada yang memang menilai gerakan. nilai gerakan. Oke. Itu kumaha itu teh? Kalau misalnya eksibisi yang kan saling pukul, saling tendang atau saling ngebanting. Kalau sekarang itu ada digitalnya. Jadi ketika ada serangan masuk itu sudah ada poinnya. Oh langsung. Iya. Kayak anggar gitu ya. Iya, ada Kayak gitu anggarnya, langsung iya. langsung masuk. Oke. Kalau fighter jalanan itu masuk nggak? Enggak. Kayak silat tapi jalanan bisa nggak? Enggak. Oh enggak. Nggak. Oke. Kayak di MMA gitunya. Ya, Tapi ada sih ya mixed martial art itu ya masuknya Ada. ada unsur-unsur silatnya ya. ada. Kang Dery, sekarang kita beralih ke Kang Dery. Kang Dery, kunaon milih silat? Kenapa ingin memupuk generasi muda dalam benar memilih bidang silat? Ya. Biasanya kan orang tua tuh, aduh, sieun ieu, sieun gitu, sieun karena pasti ketika berbicara silat bela diri, ya minimal baret-baret mah aya meureun nyeri awak Oke. mah gitunya. Apa yang mendasari Kang Dery memilih silat untuk membentuk anak Oke. anak-anak? Oke. Kenapa silat? Hmm. Kenapa silat dulu lah ya. Ya. Kenapa silat? Saya juga baru paham sekarang nih. Ya. Dapat terpanggil ke situ gitu. Oke. Saya banyak sharing lah ya, ngobrol sama ya orang-orang terdahulu yang masih ada di sini ngobrol. Ternyata ya memang sebetulnya wilayah di Subang Jaya itu dulunya karun-karunnya tuh memang Punya akar banyak. sejarah tentang silat. Betul. Oke. Jawara Hungkul lah Jawara. istilahnya Oke, ya. oke. Bahkan ya buyut saya pun katanya Oke. juga pendiri gitu tadinya di sini Pendiri gitu. silat. Ya. Memang secara akar di wilayah Subang Jaya ini punya paguron atau memang Paguron. Paguron. Nama Betul. paguronnya apa tuh? Salah satunya yang saya ingat tuh kemarin itu kalau nggak salah apa ya? Memang asli sini itu ya? Ya asli. Oke. Karena menyambung sama kuda lumping gitu. Kemarin saya sharing sama para Oke. pelakunya itu sebetulnya nyambung gitu. Nyambung dengan kuda lumping juga ada di sini. Oh memang jelas kalau itu emang di sini kan di Oke. Subang Jaya. Ya. Berarti memang Subang Jaya ini banyak akar sejarahnya ya. Betul. Banyak akar Betul. sejarah yang memang dalam silat itu dulu terkenal jawara lah gitu. Ya, Ya, kalau memang di terkenal Indonesia. jawara kan biasanya mereka punya basic lah ya. Ya. Karena jawara zaman baheula mah beda dengan jawara zaman kiwarinya. Jawara zaman baheula Mungkin, mah ya. teu asal teungeul meureun. Nah, ini yang akan kita bahas. Betul. Berbicara tentang silat, kadang sok aya bahasa lamun teu bisa mawa bisi arogan, Ya. bisi kumaha gitu ya. Sebetulnya dalam saya kembali ke Kang Alip ya. Kang Alip itu ikut paguron berarti. Peguruan. Paguron apa boleh di-spill? Oh, peguruan di perguruan Pajajaran. Oh, perguruan Pajajaran. Oke. Pajajaran. Perguruan Pajajaran. Berapa lama itu belajar? Kalau belajar sih dari sudah 6 tahun lebih lah, hampir 10 tahun sih. Oke. Ya, 10 tahun di Pajajaran. Kalau dalam perguruan Pajajaran itu memang membuka gitu open recruitment. Open. Oh, gitu. Bahkan Pajajaran sekarang ada di Singapura, Wah, cabang alhamdulillah ya. Singapura ya. Kayak penglipur dan lain-lain Iya. gitu ya. Ya, memang sebetulnya kadang gitu ya generasi orang teh ngudang nu jararauh. Padahal tadi teh warisan budaya nu ditinggalkeun ku leluhur itu yang membawa dia melompat lebih tinggi. Contoh lah, ieu mah sekaya Bah Cecep gitu Iya. kan bisa go internasional apalagi dengan film The Raid tuh. Ya, Nah, justru saya sih bersyukurnya dengan adanya film The Raid. Selama ini kan ketika film-film kolosal, punten ini mah. Saat film-film kolosal itu kan menampilkan silat, iya. tapi tidak menampilkan menurut abdinya, koreksi bila lupa, tidak menampilkan sisi keaslian dari silat itu, tapi justru di film The Raid lah gitunya. Ya. Gerakan teh Asli ini betul silat. Beda lah karasana gitu. Menurut Ya. Kang Alip kumaha tah kan anu dina sinetron ciat gitu ya. Maka kan ada yang apakah memang masuk
ke yang tadi koreo larinya ke seni pertunjukan atau Ya. memang ada cabang yang lain misalnya. Nah, yang pengen saya tanya ya awam saya. Menca dengan silat sama apa enggak? Beda, Beda. beda. Bedanya di mana? Kalau untuk pencak sih lamun cek Sunda nama cenah cangkangna. Nah, itu teh. Cangkang. Nah, Jadi hanya mempertunjukkan gerakan-gerakan. Kalau untuk silatnya itu dari kerohaniannya, jeroan. kerohaniannya. Oke, dalamnya ya. Dalamnya, isinya. Jadi kalau menca mah lebih ke koreo berarti. Ya, Koreo lebih yang ke nanti larinya ke seni Ya, pertunjukan. seni pertunjukan. Kalau silat yang asli itu selain raganya juga jiwanya juga dibentuk. Iya, betul. Makanya tadi teh nu tadina kedul jadi disiplin, Ya. bareng gitu ya. Ya, benar. Oke. Kang Dery, balik lagi ke Kang Dery ya. Ya. Kang Dery sendiri kan tadi bilang Uyutnya memang punya garis keturunan Ya. silat ya. Ya. Kang Dery oke juga jago jurus ya. Atau memang Pareman Obor sedang mencari? Apa memang itu yang menjadi karena kan genetik mah bisa dibohongan ya. Ya. Akhirnya mendorong Kang Dery untuk nyamper berbicara warisan budaya leluhur mah. Nyamper ya warisan ti leluhur karena tergerak. Ya. Terpanggil. Sudah berjalan apa belum di sini? Apanya? Yang tadi pembinaan tentang anak-anak. Oh, di sini Ya. sudah, karena kan Alip sendiri yang sekarang Oh, jadi Alip iya. tuh sekarang latihnya di sini di Ya. Ternyata Jaya kalian di ini kelurahan. bersekongkol. Oh, Iya, Oh, jadi kita kolaborasi kalian lah. bekerja Ya. sama. Iya, Oke, kita oke, kolaborasi. oke, oke. Iya. Berarti ini gurunya ini. Betul. Oh, sudah berapa murid? Kalau murid ada 50 nih, lebih sih untuk sekarang lebih. Iya. Nah, Selama setahun lah mungkin, kurang Selama lebih. setahun. Ya. saya pengen tanya nih sama kalian. Lebih mudah melatih anak kecil? Sebentar saya tanya. Dari 50 itu banyaknya anak kecil apa orang dewasa? Remaja sih. Remaja? Ya, Umur? remaja. SMP, SMA lah. SMP, SMA? Iya, SMP, SMA. Kalau untuk yang SD baru-baru 6 bulanan kayaknya. Tapi Lebih ada? sih. Ada. Oke. Sekitar 30 orang ada sih. Setiap hari apa itu teh? Minggu Kalau hari Minggu. Hari Minggu di wilayahnya di Kelurahan Sumbangja latihannya. Oh, latihannya di Iya, Kelurahan rutin. Sumbangja memang difasilitasi. Iya. Oke. Ini kolaborasi Pentahelix berarti ya. Jadi pelaku, pemerhati juga punya gagasan, ada pelaku, ada support, ada dukungan. Itu. Gitu ya. Betul. Nah, berbicara melatih ya, mewariskan, mengajarkan. Lebih susah budak detik atau lebih susah yang remaja? Kalau dari Alif mah lebih susah yang remaja. Kenapa? Karena kalau remaja itu memorinya mungkin agak sedikit ini ya, Lemot. apa ya? Lemot, memang betul. Oh gitu? Iya. Padahal- yang saya rasakan seperti itu susah. SMP, SMA susah. Oh gitu? Iya. Kalau Padahal- SD meskipun anak-anak lari-lari gitu ketika latihan, tapi nyerep teh cepet Lebih gitu. gancang gitu ya? Iya. Padahal masa-masa SMP itu Iya. masa-masa harusnya masa-masa naon ya, masa kemasan gitu nya. Cuma lemot. Lemot Iya, yang yang, HP yang kan dirasakan ya. Seperti itu. Oke, oke, oke. Kalau SD kan Itu ya ingatan iya, ada tanggal. ada tanggal ngapalin jurus tanggal. Oh, gitu. SD mah ya meskipun mereka latihan sambil bercanda tapi Ya. masuk gitu. Karena memang dunianya masih dunia bermain ya, kalau belum anak kecil. terkontaminasi. Iya. Ya, secara pemikiran pun mereka sedang dipupuk karesep heula. Meskipun kadang gerakannya salah lagi ketinggalan lucu ya gitu. Iya. Tapi mungkin remaja gerakan salah hayang neke nya. Iya. Kang, kalau tadi kan Akang silat Pajajaran ya. Iya. Nah ini saya pengen tanya sebetulnya. Di luar itu kan yang banyak berkembang itu ada Cimandean, ada Cikalongan ya. Terus aya Mainpo, aya silat harimau. Dari beberapa entitas-entitas tadi sebetulnya apa sih yang naon sih? Misal Cikalongan itu terkenal dengan ininya, Cimande identik dengan ininya gitu. Atau memang aliran saja atau memang ada yang berbeda dari gerakannya? Kalau gerakan sih pasti berbeda ya, setiap perguruan itu pasti beda-beda. Oke. Dari Cimande kan setiap ininya kalau alirannya sama tapi cuman gerakan yang berbeda.
bedanya seperti apa Kang misal? Misalkan yang dari gerakan pengembangnya ya, dari tangkisan mungkin ya, Oh, dari ya tangkisan. pengembangannya seperti apa gitu, berbeda-beda itu. Oh gitu. Ya, Kalau Kang Dery Ya. susah nggak merekrut untuk anak-anak sekarang kan kalau bicara anak sekarang itu lebih senang gadget, Ya. lebih senang nongkrong ya. Oke. Kumaha tah teknik ngarangkul anak-anak muda supaya hayang. Ya. Gini, ada apa ya, sesuatu yang menarik, Kang. Jadi pertama awal muncul kita tuh yang saya tahu ternyata sebelumnya tuh memang sudah ada perguruan-perguruan lain lah di daerah Subang Jaya ini Sudah ada perguruan-perguruan sebetulnya yang tadi teh ya. ya Oke. ada berapa lah 4 sampai 5 gitu. Turunan dari para karun-karun di Subang Jaya lah gitu ya. Ada juga mungkin yang pendatang lah istilahnya. Oke. Cuman ya itulah sebetulnya gitu sebelum-sebelumnya pun ada, cuman kenapa mereka nggak muncul, nah itu yang saya kurang tahu. Nah dengan adanya kita di kelurahan ini justru menjadi inspirasi lah mungkin ya dari perguruan lain untuk aktif lagi. Asaka panggil Nah berarti ya? gitu, Iya, iya, iya. karena saya pun sempat lah diundang gitu sama perguruan-perguruan lain di sekitar wilayah sini gitu, wilayah Subang. Nah adapun perguruan yang tidak aktif lagi itu mungkin udah gurunya tidak ada dan segala macam gitu. Nah akhirnya si murid-muridnya tuh gabunglah ke kita gitu Oke. Meskipun dia sebagian. tadinya punya perguruan. Betul. Karena si perguruannya itu sudah tidak jalan lagi. Nah sebagian ikut Gabung. masuk gabung juga Itu sama. kalau kan mereka sudah punya perguruan ya. Ya, Perguruan itu kan pasti punya apa ya namanya gerakan sendiri misal ciri khas sendiri. Ada kendala nggak misal kan kalau misalnya Kang Alip tadi kan silat pajajaran nih pasti kan punya apa dalam gerakan punya kekhasan ya. Ada kendala nggak misal kan mereka apalagi mereka sudah pernah Ya. kan berbeda dengan yang baru ya. Kalau yang baru mah mungkin gini langsung gitu. Kalau yang baru kan biasana kieu, oh ini jadi kieu misal gitu. Kalau tadi kata tangkisan teh pengembangan tangkisan kan berbeda tuh. Ada kendala nggak menurut mereka gitu? nah untuk teknis bisa ke pelatih. Saya kan tidak ada bersentuhan langsung Oh, sama ini anak-anak. mah bagian belakang layar. konseptor Ya. Bagaimana Hanya pokoknya mah gagas ngumpulkeun saja. jelema Kang Dery bagian nyeuceuhan mah ieu. Ya, betul. Kang gimana Kang? Kalau untuk itu nggak ada sih, Nggak ada karena saya juga welcome ke semuanya. Oke. Ya, jadi mau dari perguruan manapun, mau dari sekolah manapun, yang mau ikut gabung latihan ya kita terima. Soalnya kan kasihan kalau misalkan di perguruannya sudah tidak aktif, Ya. ya dikarenakan hal-hal yang apalah gitu. Nah, kita kembangkan lagi di sini gitu. Jadi biar anak-anak itu lebih berkembang lah. Tanpa embel-embel harus mereka gabung ke perguruan kita, enggak sih kalau dari pribadi. Tapi mungkin disiapkan program ya. Ya, Karena kan betul. kalau hanya berlatih tanpa ada goals untuk pengembangan juga Betul. untuk apa selain Ya, tadinya nah. hari kan dia aya keur sadirieun lah batuk aya nu memang kan harus berkembang kalau tadi apa silat prestasi teh ya. Ya. Itu harus ada pengembangan kan nggak Betul. mungkin gini. Sudah menyiapkan Nah, programnya seperti apa ya Kang oke. Dery? Untuk program mungkin kita lebih fokus ke prestasi itu tadi ya. Oke. Nah, dari beberapa murid kita mungkin sudah ada beberapa yang berhasil lah Oke. di kejuaraannya. Bahkan mereka pun kemarin dibantu sama sertifikat itu masuk ke sekolah jenjang selanjutnya itu Oke. dapat sangat membantu. Ada gitu. ini ya, ada piagam lah. Betul. Mungkin kan sekolah juga jalur prestasi itu Nah penting ya. itu dan itu pun perguruan yang ada di sini tuh yang fokus ke prestasi itu jarang, malah nggak ada, mungkinnya bisa dibilang fokusnya hanya ke sekedar seni aja gitu. Oh. Iya. Resep. Ya. Resep kayak gitunya. Ya, Oke, hanya keseniannya cincin saja. gitu. Ya, kalau Oke. kita kan ada prestasinya gitu, Eh, diarahkan. kalau misalnya untuk prestasi gitu kan biasanya kan harus ada di bawah wadah apa gitu. Berarti di bawah wadahnya silat pajajaran ini. Iya. Oke. Kan biasanya kan nah, ini juga saya pengen tanya, kan ada juga ya masyarakat-masyarakat yang memang dia sebetulnya mah jago
tapi dia tidak mengikuti perguruan. Kalau untuk mengembangkan potensi itu artinya harus masuk kan. Adakah ruang? Ini menurut Alif ya, menurut pengalaman Alif misalnya kayak Ojes ya misalnya dulu belajar silat tapi tidak ini, tapi ingin ikut satu kejuaraan, bisa nggak itu? Bisa. Oh bisa, Bisa. tanpa harus ada itu. Tanpa harus masuk perguruan dulu kita bisa. Oh bisa. Ya, jadi kita insya Allah ya mungkin sebaik mungkin kita fasilitasi ya mungkin dari mereka untuk mereka juga gitu. Oh nggak harus misal ketika mendaftar ini dari perguruan mana misalnya nggak gitu. Enggak. Oh boleh Ya, berarti ya. boleh dari manapun juga boleh. Oke. Tanya Tapi dong. mungkin ada jurus-jurus yang disimpan lah, tidak diberikan ke perguruan-perguruan lain. Mungkin kan berbeda Iya, seperti ya itu. gitu. Itu Oke. aja sih. Kan bahasa nama single fighter Iya. istilahnya. Meskipun dia tidak ikut perguruan, tapi sebetulnya secara basic dia memiliki dasar-dasar silat bahkan jago misalnya. Tanya ya. dong. Tanya. Oke, mau bertanya ya? Oh ya, siap sebentar ya. Sebelum bertanya saya selesaikan dulu dengan Kang Alif ini. Bapak sepertinya semangat sekali ya. Iya dong. Ingin masuk perguruan silat. Ini masuk TV. Oh ingin masuk TV. Karena Bapak tidak akan masuk TV, Pak. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang saha punten. Perkenalkan saya Dani Dani. dari ini biasa yang sering berkunjung ke sini. Oh dari Cicalengka. Oh bukan. Oh bukan. Izin bertanya kepada Saya izinkan. para narasumber. Ya. Pertama-tama tanya ke Kang Alif dulu ya. Kang Alif. Oke. Kang Alif sebagai pelaku pertanyaan pertama ya, sebagai pelaku silat tadi, sebelumnya sudah ada prestasi di pencak silatnya. Nah itu satu. Oke. Kedua, motivasi apa yang Kang Ali punya sehingga begitu konsisten untuk menyelami silat ini. Oke. Ketiga, ini pertanyaannya memang pertanyaan mudah sebetulnya. Oh Bapak nambul juga ya nanyanya ya. Ya. Biar nanti jawabnya ini. Ketiga, dalam ilmu pencak silat, ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu apa? Oh. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya ya. Ilmu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Oh nanti aja ke itu satu lagi narasumber ya dari ada. Ini aja dulu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Kang Alif, Siap. ada pertanyaan dari Pak Dani dari wilayah dari mana, wilayah mana tadi? Oh, Israel. Sektor A gitu. Britania Raya. Belum disepil ya, lupa saya belum disepil. Prestasinya apa aja, Kang Alif? Kalau prestasi mungkin yang terakhir ya, yang terakhir diikuti itu tingkat kota Kota Sukabumi. Oke. Ya, mungkin belum maksimal karena cedera juga ya. Oke. Hanya bisa menempati di posisi ketiga waktu itu. Juara 3 tingkat kota. Tingkat kota. Oh, Ya, tingkat kota. Terus oke. di Bandung juga pernah ikutan Oke. Bandung Lautan Api kalau nggak salah itu. Itu juara 2 juga, tapi di Yonip di Bandung itu pernah di Gubes Cup kalau nggak salah. Gubers Cup. Di Gubes Cup itu alhamdulillah dapat juara 1. Oke. Ya. Berarti 3 2 1 sudah pernah. Pernah, bahkan sebelum waktu masuk itu perjalanannya mungkin panjang sih untuk dapat itu. Oke, nanti kita spill ya Siap, perjalanan siap. bagaimana untuk menjadi seorang pesilat sejati. Ya, kalau yang tadi nanya itu saya yakin itu pesilat lidah. Nanti bisa dijelaskan ya, karena ini juga harus disepil bagaimana harus dijelaskan nih perjalanan seorang mungkin dikatakan pendekar ya, tapi kan ini nama lawan bahasa pendekar teh asa kumahanya. Beda, sebetulnya tidak ada yang salah dengan pendekar teh. Betul, pendekar pembela kebenaran. Itu prestasinya di juara 3, juara 2, juara 1. Udah. Itu eksibisi semua atau Itu tanding ya. tanding, semuanya. eksibisi ya?
Berarti iya melewati beberapa pukulan ya. Peserta sabaraha Kang? Peserta kalau untuk mencapai juara satu itu bisa sampai di 12 kali main. 12 kali gelut berarti. Ya, Luar biasa. Iya. Itu dalam satu hari? enggak 3 hari. 3 Biasanya hari. 3 hari. Oh iya. Kalau iya. dalam satu hari bisa 3 kali main, 2 kali main, sampai 4 kali main gitu. Oke. Dalam satu hari. Sampai cedera ya. Sampai cedera. Oke. Nah, luar biasa itu menjadi pendekar pesilat sejati itu seperti itu. Selanjutnya Kang Alif, motivasinya naon cenah mendalami pencak silat karena diakui atau tidak di zaman sekarang hal-hal yang berkaitan dengan seni, budaya atau warisan-warisan leluhur itu sudah mulai ditinggalkan. Sedangkan Kang Alif anak muda kalah ngegulung luki sama tinggalin zaman cenah misalnya. Iya, iya. Apa motivasinya? Kalau motivasi sih itu dari cita-cita ya, dari cita-cita dari kecil, Oke. mungkin baru kesampaian sekarang. Cita-citanya apa? Dulu banyak cita-cita, pengen jadi atlet. Alhamdulillah, meskipun sampai kota, tingkat kota Sukabumi, Atlet udah silat? Ya, atlet Oke. silat udah dilewati. Pengen jadi wasit juri, alhamdulillah. Nah, untuk yang terakhir mungkin ingin mempunyai anak yang banyak. Punya anak yang banyak? Ya, anak didik, Mbak. Oh, Maksudnya. saya sampai Ya. luas. Anak Ya, yang alhamdulillah banyak. sekarang kesampaian mempunyai anak yang banyak. Kalau tadi tidak ditambahi anak didik, nanti di demo ku program KB. KB mah Ya. 2 anak cukup, ya anaknya banyak. Ya, Aing ingin itu panguruan. kan, itu pengembangan sih itu, Oke. Mbak, ya. Anak didik. Anak didik. Bising ke di ya, penonton TikTok ada yang naksir ke Kang Ali pas ngomong mau punya anak banyak jadi mundur deh lo bantu ya anak didik ya. ya anak didik. Tadi sudah lah ya berjalan Iya, ya karena tidak ada yang alhamdulillah instan tuh ya. Ya, itu motivasinya sih dari cita-cita. Berarti memang Sewaktu cita-citanya kecil. di bidang silat. Iya, karena suka juga sih ke Memang seni-seni ada darah Sunda itu. Gak ada. orang tua nggak sama sekali Orang tidak. tua gak ada, kakek nenek gak ada. Uyut gitu nggak? Mungkin uyut. Oh. Kalau ditelusuri mungkin uyut ada. Karena pasti ada gen yang Iya. nempel itu yang kayak Aderi. Ya. Dari itu kan sekarang tidak lebih fokus di sampah malah ya, Iya, lingkungan, tapi tergerak ya Tuh. silat. Berarti kan ada panggilan-panggilan Mungkin bisa alam jadi, gitu ya. ya, panggilan leluhur lah Iya. untuk dari kadia. Oh gitu ya. Berarti memang dari kecil ya. Iya, dari Oke. kecil. Sejak umur berapa belajar silat? Sejak umur 4 tahun. 4 tahun sudah Ya. mulai. Oke. Nah, ini pertanyaan agak sulit sebetulnya ketika saya tanyakan. Saya curiga penanya ini kebanyakan nonton film Angling Dharma ya. Dalam pencak silat, jika lo penting nonton sembara juga nih. Dalam pencak silat, nah, ilmu yang paling tinggi. Kalau ilmu yang paling tinggi itu tidak boleh berantem. Nah, pasti saya yakin ini jawabannya boleh di luar berantem. ekspektasi Bapak. Itu menang gelu, itu Iya, menang gelu. karena di pencak silat juga kan ya kalau misalkan masih bisa lari ya lari. Oke. Kalau karena beda cerita juga kalau misalkan yang sudah belajar pencak silat terus mungkin yang melawan yang belum yang tidak belajar lah, yang tidak Iya. belajar pencak silat mungkin berbeda cerita gitu. Iya, Ya, iya, iya. ya lebih baik tidak berantem gitu. No. Jadi ilmu tertinggi dari pencak silat adalah tegelung. Artinya pengendalian diri. Pengendalian Pak. diri ya. Kalau tadi Pengendalian bahasanya lamun bisa disingkahan karena peribahasa mau ge tara nyamperkeun pibahlaeunana. Iya, iya. Mau ge pibahlaeunana mah mundur, Pak. Begitu, Pak. Puncak tertinggi dari pencak silat, ulah gelut. Jadi lebih ke pengendalian diri Pengendalian ya. diri, ya. Nah itu yang tadi saya bahas tuh kadang-kadang kan aya bahasa kalau bisi itu bisa mawa. Nah jadi satunggel-tunggelna gitu ya. Justru betul ini menarik ya. Saya tahu jawaban ini mengecewakan penanya. Ya, tapi itu memang Pengendalian diri. pengendalian diri yang luar biasa. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan tadi. Pak Dani, Pak, tadi ada yang WA ke saya katanya Pak Kamal hadir Pak Kamal. Ada?
Katanya Pak Kamal mau bertanya tadi. Oke. Boleh? Silakan. Assalamualaikum Sampurasun. Waalaikumsalam Rampes. Tepangkeun abdi sareng Kama. Wih, mas suaranya juga Bima ya, ya. Bade naros ka salah satu narasumber Ya. ka Kang Dery nya. Kang Dery tadi kan ada pertanyaan ke Kang Alif. Tadi ada motivasi. Mungkin pertanyaan pertama sama. Motivasi apa sih sehingga bergelut di lingkungan karena dari yang tadi dibicarakan itu adalah sebagai pegiat Ya. lingkungan. Itu satu mungkin. Yang kedua, biasanya ada rencana-rencana ke depan untuk kegiatan-kegiatan itu karena selalu ada tujuan-tujuan baik di setiap rencana-rencana itu. Kalau boleh tahu bisa dikemukakan sehingga bisa menjadi motivasi ataupun inspirasi buat kami yang mendengarkan di sini. Yang kedua, yang ketiga tadi mungkin sudah ditanyakan ya, Sudah. apa Gak tahu saya juga. bahwa pencaksilat Oh ya. adalah sebagai salah satu kegiatannya itu. Ya. Kalau dari pembicaraan tadi, Kang Alif dan Kang Dery ini sepertinya dalam satu payung mungkin ya, Satu wadah, satu wadah. satu wadah mungkin. Apa bisa ada dari orang dari luar atau Ikut bergabung gitu. rekrutan sehingga bisa ini pendaftaran atau seperti itu nanti bisa Oke. Siap. Itu dulu aja yang bisa di ini. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Dery, Ya. tadi sempat disinggung ya kaitan. Kang Dery ini aktif pemerhati lingkungan. Ya. Motivasinya apa tuh? Eh, Atau berangkat dari apa sih Ya. tiba-tiba seorang Dery tergerak untuk di lingkungan sekarang merambah ke pencaksilat? sebetulnya tidak ada motivasi sih, hanya mengalir saja gitu. Seperti yang pernah saya utarakan mungkin ya, Ya. saya tuh hanya mengandalkan intuisi saja lah gitu. Oke. Ya sekiranya itu dapat bermanfaat dan sesuai dengan hati nurani, itu yang saya kerjakan gitu. Oke. Ya. Itu sih paling motivasinya nggak ada sih, mengalir saja. Mengalir ya. Kalau rencana ke depan kaitan tadi yang sudah dilakukan oleh Kang Dery, misalnya tadi salah satunya kan membentuk wadah untuk mewadahi ya anak-anak generasi-generasi muda. Selain itu rencana tindak lanjut setelah membuat satu wadah, Oke. harapannya naon gitu keharap. Harapan ya, untuk harapan sih ya pastilah semoga anak didik kita yang kita latih bersama ini suatu saat dapat menjadi ya manusia yang lebih bermanfaat untuk Oke, masa lebih depan, membangun berarti goalsnya tidak hanya prestasi ya, tapi Betul. membangun SDM itu Betul. sendiri, membentuk SDM yang maung ya betul. Karena ya karena kita pun di Bank Sampah Astra Jaya itu bukan hanya membangun fisik saja, tetapi Ya. membangun manusianya. Oke, nah itu yang sulit tuh membangun manusia. Ya. Nah, bagaimana membangun manusia? Pencaksilat punya metodenya, betul? Ya. Nah, ini cocok berarti kalian memang ditemukan oleh takdir untuk berjalan bersama. Atuh salaman heula atuh kieu. Pertanyaan selanjutnya tadi apa? Agak panjang itu tadi. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Oh, pendaftaran. Oh iya. Apakah membuka pendaftaran? Ya, untuk pendaftaran kita ada kontak personnya, Lip. Ada WA Oke. yang sering kita share juga.
Ada sosial medianya juga kan kita. Oke. Oh, ada sosial Ada, media. ada. Oke, oke. Nanti boleh di-share ya. Betul. Oke. Apakah dibatasi umur misal? Sebentar sebelum dilanjut. Misalnya kelas SMA, SMP, SD itu diklasifikasikan nggak? Iya, Dibedakan. Iya. Berarti butuh pengajar yang banyak atau? Alhamdulillah sih untuk dari anak-anak yang SMA kita tarik gitu yang udah lama Oh, latihan. diberdayakan. Iya, Jadi tutor sebaya gitu ya. Iya. Oke. Saya ingin bertanya ke Kang Alip. Kang Alip, Ya. biasanya kan ketika awal-awal belajar pencak silat gitu ya, selalu bergolak tanya. Karena punya basic, wah ima gelut ya. Pernah nggak merasakan titik-titik itu? Sayang kumaha gitu. Pernah. Oh, pernah ya. Pernah. Ceritakan perjalanan dari mulai belajar, apakah misalnya ke sekolah sering gelut sampai ke sini. Akhirnya tadi teh Ya. puncak tertinggi dari pencak silat adalah ulah gelut. Silakan ceritakan perjalanannya. Kalau untuk perjalanan ya, untuk pertama kali latihan itu di SD. SD. Dari SD ya, Iya. dari SD. Cuman nggak lama di SD, cuman 1 tahun mungkin ya, 1 tahun. Itu berhenti Yap. latihan silat sampai SMP tuh tidak mengenal silat bahkan ya dari SD cuman belajar 1 tahun, itu SMP tidak mengenal silat. Masuk SMK baru masuk silat di ekskul. Nah mungkin kalau pribadi ya di SMP-nya, kenapa tadi di awal saya bilang bisa merubah dari yang buruk ke yang baik, karena mungkin SMP saya agak sedikit bandel gitu. Oh, tawuran ya? Tukang gelut. Agak sedikit bandel. Ya, ketika SMK saya masuk ke STM. STM mungkin yang terkenal dengan ininya lah. Wah, Dengan ininya. boga namanya. basic silat, asup ke STM. Udahlah. Nah, waktu awal-awal mungkin masih ini ya, masih jiwa-jiwa pengen berantem ini itunya Kenceng ya. kenceng lah. Ya. Masuklah silat, ternyata di silat itu mengajarkan kita kedisiplinan, kerohanian juga, sampai tersadar lah gitu. Malah sisi itu yang ditekan Iya, ya. iya. Oke, Sampai oke. tersadar di situ. Oh, puncak berantem teh bukan di jalanan gitu. Tapi ada arenanya Yang memang. yang bisa membuat kita berprestasi tinggi gitu. Oke. Itu di situ. Pernah gelut? Di luar gitu. Oh, di luar. Mineng. dulu ya. Mineng. Atul teh nya atul. Atul. Hayang nanti mata we. Iya. Aya Oke, nu oke. libat gat gitu. Oh, SMP mah. iya, iya. Cuman setelah masuk Jigana pencak iya silat, tukang mantek. Iya iya ya, iya. ya. Dan sekarang juga mungkin bahkan yang saya latih sekarang kebanyakan dari orang-orang seperti saya dulu yang akhirnya berubah gitu. Oke. Alhamdulillah bisa berubah. Iya iya. Jadi dari perjalanan yang Kang Alip itu Iya, ternyata menemukan sama perjalanannya Iya. kieu carana Iya. gitu ya. Oke. ya gitu. Kang Alip gak apa-apa ini bertanya ya, Nggak apa-apa, karena nggak apa-apa. saya pengen mengangkat juga selain kalau tadi bahasa Kang Alip kan cangkang ya, tapi kan harus mengangkat sisi filosofis apa sih nilai yang diajarkan, Iya, iya. bagaimana metodenya. Karena di beberapa perguruan ketika saya riset ada yang memang kayak tadi kan ketika masuk masih berapi-api, Iya, berapi-api. metodenya seperti apa? Seperti apa gitu? Ada metode-metode yang lain misal ini untuk bagaimana menenangkan, bagaimana bisa melawan emosi selain tadi jurus. Ya. Seperti apa itu? Yang sesuai dengan pengalaman Kang Alip. Kalau untuk pengalaman pribadi yang bisa mengendalikan diri itu dari kedisiplinan. Yang pertama mungkin dari kedisiplinan. Oke. Yang kedua ya kerohaniannya juga. Oh, ada pembinaan kerohaniannya juga. Ada. Dalam bentuk apa tuh? Dalam bentuk ya apa ya? Enggak sebegitu itu. Cuma obrolan aja yang Oh, bisa oke. disampaikan lah kepada mereka gitu, Iya, anak-anak.
bahwa ketika melakukan ini akibatnya akan seperti ini. Pepagah lah Ya, ya, seperti itu mengingatkan. hanya Oke. mengingatkan. Ya, ya. Ya mungkin dari pelatih Alip dulu juga sering mengingatkan lah. Mhm. Jadi yang pelatih Alip sampaikan kepada Alip itu Alip sampaikan lagi ke anak-anak gitu. Dan memang itu berhasil Alhamdulillah, merubah berhasil. Alip yang tadinya tukang gelut berapi-api Ya, menjadi tadi teh ya, puncak tertinggi dari ilmu silat adalah ulah gelut, iya. pengendalian diri ya. Berapa lama tuh prosesnya, Kang? Kalau prosesnya sekitar butuh lumayan lama sih, hampir 1 tahun itu, hampir 1 tahun. Bahkan ketika ikutan lomba pertama-tama masuk masih adalah hasrat ingin berantem di luar, Oh, ini gitu. itunya. Ya, ya. Nakalnya masih ada, tapi setelah 1 tahun pepatah-pepatah ti pelatih teh diregepkeun gitu. Ya ternyata ada manfaatnya gitu, Ya. bukan sekedar latihan silat lah yang Alip dapatkan gitu. Bahkan mungkin kalau guru Alip katakan gitu, bahkan pekerjaan juga dari silat bisa didapatkan gitu. Ya, Ya, kalau memang apapun fokus lah. ya. Iya, kalau memang fokus. Apapun bisa didapatkan dari silat gitu. Oke, teman-teman, saya bertanya kepada dua narasumber ini. Ketika tadi membuat satu wadah untuk melestarikan pencaksilat, untuk melestarikan pencaksilat dan untuk melestarikan hal-hal yang lain. Metode latihan di teman-teman ini apakah langsung latihan atau memang ada sisi tadi teh ya, misalnya semacam ngobrol, konsel gitu ya, Ya. memberikan pepatah-pepatah sebelum memulai atau memang seperti apa metode latihannya? Kalau untuk metode latihan sih seperti biasa di pagi hari mah latihan dulu. Pemanasan. Ya pemanasan, Oke. terus ke materi gerak dasarnya, Oke. terus ke jurus, terus ada juga kan kalau prestasi larangan-larangan yang tidak diperbolehkan di pertandingan itu dibahas. Oke. Terus kalau misalkan obrolan-obrolan itu selalu di akhir kalau Alip. Oke. Papatah nanti di akhir lah gitu. Di momen pendinginan Iya, lah di ya. momen-momen pendinginan bahwa harus seperti ini. Buat mencapai kesuksesan itu seperti ini perjalanannya. Iya, iya. Mungkin dari diri Alip juga dikasih contoh-contoh bukan orang lain tapi Alip sendiri gitu. Iya. Yang dicontohkan kepada mereka. Jangan sampai seperti Alip gitu. Iya, iya. Dulu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang mereka bertahan gitu. Oke. Alip, ini kita lebih bahas mendalam tentang teknik yang ada di silat ya, supaya teman-teman juga tahu. Saya mendengar kelidan, pupuhan, kuncian. Iya. Apa saja sih istilah-istilah? Misal yang terkait teknik ya, teknik silat menurut Kang Alip. Kalau teknik sih yang diketahui aja Ya. ya. Mungkin dari tangkisan. Tangkisan. Iya. Kalau kelidan tuh tangkisan. Ya, Oh, kelidan tuh tangkisan benernya. Beda apa beda? kelidan. Iya sih kalau yang Tangkis yang menghindar lah ya, gitu ya, menghindar. Kelit. Ya, Oke. kelin, menghindar. Terus? Terus kuncian juga kan ada kuncian. Oh, kuncian juga ada ya. Kuncian. Ya. Terus seperti teknik dasarnya mungkin tendangan, pukulan. Kuda-kuda berarti yang Kuda-kuda dulu itu ya. yang paling penting itu kuda-kuda. Kuda-kuda. Ya, yang paling Harus penting. kuat tentunya. Harus kuat. Oh, jadi metodenya yang paling dasar itu kuda-kuda dulu Ya, karena yang ini. pertama itu kuda-kuda. Oke, setelah kuda-kuda. Setelah kuda-kuda mungkin untuk gerak dasarnya dulu seperti pukulan dari awal, ya tendangan lintasannya ya, lintasan tendangan itu seperti apa, lintasan pukulan itu seperti Lintasan apa. tendangan itu maksudnya gimana tuh? Lintasan itu dari awal ya, dari mulai kuda-kuda, terus ngangkat kaki, Oke. ya terus nendang, itu ada prosesnya. Oh, Ya, oke. jadi nggak asal menendang lah. Gitu. Lintasan sebutnya ya. Ya. Oke. Terus? Lintasan menyebutnya. Oke. Terus ada bantingan juga kan kalau di silat prestasi itu. Oh, ada bantingannya. Ada Oke, oke, bantingannya. oke. Alip kieu ya. Kan lamun misalnya di masyarakat awam,
Bukan pencak silat lagi ke gelut mah papuket gitu. Setuju nggak? Kalau gelut kayak gitu atau kan kelihatan ya, Iya, orang yang punya basic ketika berantem dengan yang tidak punya basic, gelut nanti dari cara mukul kan, Iya. gitu. Ada yang memang kalau tergerak itu kan, kalau memang terbiasa otomatis kan badan itu ada muscle Iya, memory iya, ya, iya, iya. muscle memory yang terbiasa gitunya gitu, gitu. kurang setuju karena kalau menurut Alif pribadi, kalau yang udah dilatih itu pasti tahu gerakan itu kemana, dan power pukulan kita yang sudah dilatih itu seberapa kencengnya pukulan pasti berbeda. Sebetulnya Jadi- mematikan ya. Iya, iya, seperti itu. Makanya puncak tertinggi dari pencak silat adalah ula gelut. Pengendalian diri. Karena sekali wabillahi taufiq wal hidayah. Minimal foto Iya. ya. Karena pasti Iya. kan teknik-teknik kuncian gitu dan lain-lain ya. Iya, iya. Saya nanti yang ngiringan. Siap. Boleh saya daftar? Sangat. Isi cuma sekolah ting. Buka. Tadi ada yang di WA ini sudah ada yang mau daftar itu Kamal, Bojes, Ramdan, Dani. Itu 4 calon murid. Nanti akan saya tagih mereka biar mereka sehat. Biar mereka sehat karena kita ini napasnya napas tembakau. Jadi sekali 1 pukul 2 pukul nggak gubrak sorangan. Capek. Sudah guru. Pernah nggak misal kalian berpikir menghadirkan satu tokoh? Nah, ini berbicara tokoh ya, berbicara tokoh. Sebelum nanti ada yang mau bertanya lagi, berbicara tokoh. Siapa yang ditokohkan dalam pencak silat? Tokoh silat lah. Yang menurut Kang Alip kan, Kang Alip juga punya cita-cita nih ya. Untuk lebih tinggi pasti kan tadi juara 1 tingkat ini, juara 1. Misalnya untuk, oh ini yang jadi inspirasi saya nih ketokohan karena sukses lah dibilang kan kalau sukses mah normatif ya. Ada sukses di bidang prestasi, ada sukses yang memang akhirnya ternyata yang tadi pencak silat itu ternyata bisa mengantarkan Anda ke titik puncak gitu. Iya. Siapa? Kalau untuk Tokoh silat. Tokoh silat dari atlet atau gimana ya? Bebas. Bebas. Kalau misalkan dari atlet itu yang pernah juara Oh yang dunia rambutnya loreng itu bukan? ya? Iya, itu Siapa tuh Hanifan namanya? YK kalau nggak salah. Hanif ya, Ya, Hanif. Itu yang termotivasi yang pertama. Terus ada yang kedua, ada pesilat perempuan, ada Wewe Wita. Itu yang istrinya. bukan. Oh bukan. Wewe Iya, Wita. Wewe Wita itu yang bikin terinspirasi Oh, saya pengen tahu tuh jauh yang lebih tinggi lah. Yang dia santai ketika maju tendang aku Ya, berarti itu. itu. Oh Ya, ya. ya, Oke, itu. oke. Itu atletnya ya. Ya, atlet. Kalau untuk dari ininya sih yang sudah pasti itu guru besar. Guru besar Ya, ya. guru besar Pajajaran mau di pusat atau di cabang. Itu yang Oke. termotivasi lah. Kalau guru kalau mempertahankan. perguruan pajajaran itu sudah tersebar di beberapa salah satunya tadi ya di luar negeri. Di luar negeri ada. Oke, memang fokus pengembangannya gitu ya. Ya. Kalau di Kota Sukabumi berarti Kang Alip ya yang Ya. mewakili. Ya, yang Kota kabupaten atau memang kota aja? kalau di Sukabumi itu kan cabang ya, cabangnya cabang Sukabumi. Oh, Kalau cabang. ranting kan ada di Kabupaten Sukabumi yang di Nyalindung. Kalau kota, kebetulan saya ditugaskan di Kota Sukabumi. Oh, kalau kota cabang. Kalau ranting? Enggak, kalau di Sukabumi kan pusatnya di Tasik ya. Iya, Pusatnya di Tasik. Tersebar di beberapa cabang. Cabang Sukabumi ada rantingnya. Ada Oh, beberapa oke, ranting. oke, Salah oke. satunya ya Alip di Kota Sukabumi. Oh, Alip di Kota Ya, Sukabumi. kalau cabang Sukabumi itu di kabupaten. Oh, di kabupaten Ya. juga ada. Ya. Alip juga yang pegang nggak? Enggak, kalau di Oh. kabupaten kan Pokoknya fokus di besar. kota ya. Ya. Oke. Kalau berbicara karakteristik ya, karakteristik dalam pengembangan pencak silat antar kota dengan kabupaten, apa yang membedakan? Karakteristik mungkin dari segi ininya sih ya. Aduh, sedikit tidak enak. Gak apa-apa, bebas. Kan ini mah harapan menyampaikan, gak jadi masalah. Kritik, bukan kritik ya,
harapan untuk perbaikan itu kan nggak jadi masalah. Tanpa bermaksud menyinggung siapapun, tidak ini. Kalau di kabupaten sama di kota itu mungkin berbeda jauh sih ya. Dalam hal Dalam hal pembinaan. ya, Oke. pembinaan atlet. Oh, karena di bawah IPSI tadi. Iya, Oke. atletnya. Kalau kalau di kabupaten yang mungkin Alif juga belum pernah merasakan, tapi teman-teman yang lain sudah merasakan. Di kabupaten itu alhamdulillah bisa dibilang sejahtera ya sejahtera. Aktif lah ya. Aktif lah Aktifnya gitu. betul-betul pembinaan. Betul-betul pembinaan ya. Kalau di kota ya mungkin Alif juga tidak tahu lah ya. Apakah aktif atau tidak ya, Alif juga kan baru terjun di Ya. kota gitu. Tapi yang ditahu ya seperti itulah. Berarti gitu. di bawah IPSI di bawah KONI. Ya, Di bawah KONI ya. Ya. Di bawah KONI. Oke. Nanti mudah-mudahan berbeda pihak-pihak lah ya. nggak apa-apa. Nggak usah khawatir. Tidak apa-apa, harus disampaikan. Karena demi kebaikan kan. Pencaksilat itu kalau nggak salah pernah diklaim oleh Malaysia atau siapa gitu ya. Kalau nggak salah ya. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak eueuh nu ngurus, eueuh nu ngamumule. Atuh ayeuna ketika aya nu ngamumule, coba diperhatikan. Toh ini kan untuk, karena gini ya, kalau menurut saya kalau berbicara baik lagi, warisan budaya itu kan yang menjadi, kalau menurut saya ya, warisan budaya itu simbol ketahanan bangsanya itu adalah budaya. Karena apa? Dari budaya itu melatih tentang jati diri tadi. Iya. Jadi tidak ada sesuatu yang naon sih budaya kan gini. Makanya tadi saya tanya, sulit nggak sebetulnya dengan anak muda? Anak muda kan lebih condong keluar. Ngenteungna teh ka ditu. Ya. Padahal di dia pebalatak batur mah datang ka dieu teh karena sesuatu Iya. hal-hal lokal wisdom ini. Ya, ya. Sedangkan kita yang punya lupa tak keluar. Ya. Ya. Nah, ketika budaya kita diklaim oleh luar, karena tinggu rubuk. Karena pertanyaannya, ayo mana kemana wae atuh? Ya. Gitu. Nah, makanya dengan kehadiran Kang Dery, Kang Alif sebagai representatif generasi muda yang memang masih mau menjaga, ya berarti kan harus diberikan perhatian. Ya, ya. Teu menta, jika itu perhatikan. Nah, ulah Kang Alif nu ngomong, saya nu ngomong. Gitu. Kang Alif, saya pengen sedikit belajar ya. Gak apa-apa ya belajar ya. Karena untuk basic lah. Kang Dery juga udah pernah belajar gitu. Paling pas zaman sekolah bro ya. Kurang demo saya yang Gak belajar. bisa saya ya. makan. Cara-cara. Karena ini untuk meruntuhkan apa tuh pemahaman orang. Wah belajar gelut gituan. Nah kita lihat. Orang-orang seetik. Tadi dia beri calik. Yuk, lain Wing Chun lain ya silat. Cangkir. Tidak. Pukulan aja nggak usah pakai ini. Kalau misalnya sebetulnya yang mukul yang betul tuh kan banyaknya kayak Q. Iya. Kamu udah korban Q gitu ya. Bagaimana mukul yang betul? Pukulan ya dari sini ya. Dari pinggir ya? Ya, dari pinggir. Oh tangannya ada begini berarti? Sebenarnya dari bawah sih, di kuda-kuda kan. Oh kuda-kuda gini. Ya, ditarik ke atas, diputar. Tarik ke Dan- atas, diputar. Ya, Begini. ya di sini putar. Oh ininya tetap begini ya? Ya. Soalnya Oke. kan ini tangan yang sebelah kiri yang tidak mukul itu buat jaga-jaga juga. Oh ini. Untuk serangan lanjutannya. Serangan lanjutannya. Ya. Oke. Kita sedikit koreo, nggak apa-apa ya? Biar ada gaya seperti. Gimana gini ya? Gini? Ya, Gitu. ya, Oh berarti langsung gitu ya? ya. Oh gitu. Gini. Kalau ini nakisnya kumaha? Coba saya mau gua. Kali nakis ya? Ya. Nah, ke sini. Oke. Ya. Bisa di sini. Pakai ini ya? Ya, Kita- bisa di luar, keluar juga. Ini keluar. Kalau Keluar. ini ke dalam, Kalau ke dalam? ke sini. Jadi pakai telapak tangan lah. Oh yang ini. Ya, sini, Oke. sini. Sekali lagi ya. So Ya. koreo urang dilatih. Sugana diundang ku standar dread. Saya pukul. Ya, Kalip nakis. oke. Sini. Oke. Terus? Ini ada pengembangannya juga ke sini. Patahan. Oh ini patahan. Oke. Ini yang ditekan. Ya, Oke. sikutnya tekan. Oke. Ini. Pegang. Oh ini langsung pegang. Ya, pegang. Oke. Oke. Terus? Bisa dikembangkan lagi ke sini. Oh, Sikut iya. yang main. Oh Ya. kena yuk. Bahaya. Kamal tadi ngalikeun. Sekali lagi ya.
Pukul. Sini. Up. Oke. Balikin lagi ke sini. Oke. Berarti pakai coba saya belajar. Iya. Nah, ini Terus? tangan kiri langsung ke Gini. ya Kumat teh balikin teh. ke sini. Nah, Oh, dari gini. nah. Dikunci langsung ke sini. Iya. Oh, oke. Diam kamu. Diam. Pukul, sok pukul. Pukul. Patah. Ke dia. Salah ya ke Nggak usah sini. dipegang, dipatahkan aja, Oh, didorong. patahan aja ya, gini. Dorong, baru dibalik. Balik. Nah, Oh, gitu. Coba orang cepet ya. Set. Saya mukul lah. Saya mukul ya. Tak. sini. Oke, enak bagian saya so. Tep, tep. Nah, Ya. Pokoknya nanti kamu saya panggil loh ya. Si dipatahkan kayak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi ya Asia bumi ya panis bencak gitu. Hasil Ya Asia bumi. bumi gitu. Kalau Ya, geus naon tadi geus mencak. Betul nggak geus mencak itu? tuh. Oh betul. Betul. Pintar kiri, curiga. Iya murid. Oh iya, jago ya maksudnya nanti. Guru. Guruku. Nah, itu guruku. Oh, siap itu. Arek kumaha ngelawan Pak Guru ngelawan kursi ge geus teu kayet. Ini Ridwan bawa apa ini ke sini? Wi. Kala. Sampai mengan. Heeh, nyaho wi singkong kala. Eta ketinggal itu ieu kalau Oh, salah gede. Astagfirullah. Tes. Oke. Tes, oke. Kamu bawa apa ke sini? Membawa singkong, makanan orang Sunda. Makanan orang Tuangan Sunda. lecun. Benang tegang pendekar makan singkong. Mana? Menang. Mau meleg nanti koro. Wah, panas. Aduh, poncit we. Kenapa? Ini ada yang unik dengan singkong ini. Singkong. Iya, nyaho singkong. Ada yang unik dengan singkong. Kenapa singkongnya remui? Emang tadi ku udah goreng kawas. Suga teh pas kecil silat di kebutan. Gitu tuh. Menang nyabut. Menang. Kang, mangga dileut. Kang Irit. Kirit. Wah, Ai. Iya sepatu menang tim mana? menang agak di sapap. Ngagade ti satpam ulah disebutkeun atuh ngagade ti satpam mah. Bari jeung calangap di hareupna. Gede teuing ding. Kamu membawa singkong, untuk kami yang sedang lapar. Tapi sepatumu itu lapar, calangap. Wow. Akhirin, Kang Ridwan. Nyamuhun kumaha? Kuningan teu kirit atina naon? Hantu kan. Nah, apa kan? Kirit. Naon Apa? atina kirit? Jelaskan. Si ai disebutna kirit teh Ridwan. Akhirin dua. Ari Disebut umur Aki, sabaraha? 30. Nah, geus disebut Aki. Apan budak na akieun gitu. Budakna aakieun. Coba tolong dicatat ini sesuatu yang harus saya pecahkan. Ya kemarin aja belum terpecahkan. Boga kabogoh sekelas beda sekolah. Ayeuna aki-aki non tadi aki-aki yang budak yang aki-akieun. Budak yang Budakeun disebutna. budak yang akieun disebutna bubudakeun. Budakeun, kolotkeun. Oke, budak yang Kokoloteun. aakieun disebut bubudakeun dan kokoloteun. Bekilieur Kiri Duan. Sepertinya ini badannya kan keras ini ya. Gemuk, keras. Di majelis ngopi kamu gemuk. Tahu pencak silat? Tahu. Pelatihan. Osok. Pelatihan osok. Jurus apa yang bisa kamu tunjukkan pada kami? Tepak satu. Tepak satu. Jurus satu. Tuh. Jurus satu. Ayah memang jurus Ayah. satu. Ada ya. Oh tadi tepak satu mas. Iya. Cat. Baik. Kumaha? Bukannya. Oh dihapunten ulah sekali di. So, Set. Panitia. Ah. Tuh. Ah. Hiji. Hiji. Kedua. Kedua. Tuh.
lamun takis pukul ka dieu. Oh, kan dia. Terus? Nya di dieu. Kan dia terus? Nu kedua tuh. Oh, kedua. Tuh. Nya Ieu teh jurus naon? takis pukul. Tangkis pukul. Bapak guru pernah ngedenge jurus bango. Jurus bango. Terus naon? Bango. Jurus bango eta. Nah, aya iklan jurus sengatan lebah. Naon? Sengatan lebah Cakar kadenge. atau Seureut cakar elang. engang. Cakar elang. Ai, kudu galak lagi cakar elang. Set kieu suarana kumaha? Sok kumaha? Ai suara elang kumaha coba? Nyaho deh. Kudu bisa tuh. Oke, jurus tepak 1. Satu mah ka dieu tah. Oke, jurus tepak 2. Tuh. Jurus bangau terbang. Jurus cakar elang. Gaya bener. Dilanjut. Oke, terima kasih Kirin. Sebenarnya, ayo jurus talak tilu kumaha? Aya jurus talak tilu mah sari rapat teh, sari rapat. Nu atos we. Kunaon embung mah bahas sari rapat kunaon? Salah mikeun. Salah mikir jeung salah nguyup. Jadi kirim nu sare. Majikan balik. Oke. Sebentar. Season kedua. Acara ini disponsori oleh Sedewa 2. Dewa Pro 2. 2 Manis Kopi. 3. Dogre Kafe. 4. 4 Media Fishing. Media Fisik. Nidia lain media. Nidia Pi. Media Fishing. Ke 5. 5 Sadewa. Enggak Sedewa mah. Udah mas adalah kulir dapur masak. 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 Oke. Kumaha Ridwan we kulir dapur masak. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sebentar. Coba tolong itu betulkan baretnya jangan seperti supa gitu. Nah, anjir gagah bener. Siap. Yap. Terima kasih Kiri dia. Sehat selalu. Alhamdulillah. Arek mal ieu. Waalaikum. Arek mal. Mangalajeng. Oh, manggal aja. Oke, itulah. Kiri ini memang selalu menjadi sesuatu yang menarik, bisa mengundang tawa supaya stres ting ya. Sebetulnya saya ditugaskan malam itu saya stres. Kaitan tadi sudah ya. Apa yang dilakukan oleh Kang Dery, terus juga apa yang dilakukan oleh Kang Alif. Ini durasinya sampai berapa hari lagi? Ya? Sampai jam 9 ya. Oke, 15 menit lagi. Sebelum kita closing, Kang. Ya. Ada apa sih yang memang diharapkan untuk sekarang nih, kan tadi berbicara tentang pengembangan, rekrutmen, terus otomatis kan ketika melakukan sesuatu harus ada goals yang tercapai ya. Selain tadi membentuk karakter itu udah pastilah ya. Karena ketika mempelajari pencaksilat dengan sendirinya ada nilai-nilai tadi warisan budaya yang memang diwariskan oleh para leluhur. Lain hal nu tambuh lakunya. Udah yakin ketika gerakan pun informasi kan ada filosofinya cenanya. Ieu kumaha melatih dengan nilai-nilai itu sendiri. Harapan ke depan atau apa sih yang akan yang menjadi target? Kalau sudah sampai sini saya berhenti atau memang saya tidak akan pernah berhenti meskipun target sudah tercapai. Target ya. Mungkin kalau saya ya mengutip kalimat dari bahasa Sunda ya. Ya. Yang saya dengar tuh pernah ngindung ka waktu mi bapak ka zaman. Ngindung ka waktu mi bapak ka zaman. Mungkin sih lebih cocok diaplikasikan di zaman sekarang ya. Ya. Apalagi untuk generasi muda gitu. Ya, oke. Jadi generasi muda tuh harus fleksibel
mereka bisa update dengan menyesuaikan perkembangan zaman, Oke. tapi juga jangan melupakan akar budayanya sendiri gitu. Oke. Oke. Mungkin itu sih yang ingin saya kejar itu. Mungkin salah satu tujuan lah gitu. Ya, tujuan. Ya. Goals yang Jadi pengen bisa dicapai ya. seimbang gitu. Anak muda. Belum dijawab tadi, apakah setelah target tercapai saya akan berhenti atau saya tidak akan pernah berhenti? Sampai titik darah penghabisan lah katakanlah. Ya. Kalau sudah tugasnya sih sulit ya untuk berhenti. Ya, pancen ya. Ya, Amanat ya. amanat. Karena merasa tadi itu ya meskipun Amanat tidak dan- pernah belajar silat tapi ternyata ada panggilan dalam Betul. hati yang memang tergerak untuk saya memilih pencak silat untuk dilestarikan gitu. Ya, dan tanggung jawab juga mungkin. Kang Alip, Siap. target kan sudah tadi ya, juara 3 sudah, 2 sudah, 1 sudah. Ada lagi yang ingin dicapai ini secara prestasi dulu lah. Kalau secara prestasi sih untuk kedepannya ya mudah-mudahan anak-anak yang Alif latih gitu bisa berprestasi ke ajang-ajang selanjutnya ya, Oke. bahkan internasional mungkin ya. Mudah-mudahan. Ya, untuk anak didik ya. Untuk anak didik. Kalau untuk Kang Alip, Kalau untuk diri sendiri ya, ada nggak misal gini, saya itu sebetulnya pengen ikut, pengen jadi atlet Olimpiade kah atau SEA Games kah? untuk sekarang sih nggak ada sih ya target itunya. Lebih Lebih ingin mengaplikasikan lah ya. Ngasuh lah, Ngasuh kajian ya. ngasuh buat sekarang mah. Karena kan dari segi umur dan berbagai macam ininya lah kan sudah berumah tangga juga. Oke. Susah kalau misalkan Oh, umur dibatasi ya? kalau umur sampai 30 kalau nggak salah 30 ya. Bisa eksibisi itu. Ya, Bisa ikut. 30. Enggak, sekarang master ada kelas masternya. Kelas master Ya. sampai umur? 40-an lebih Berarti kita bisa masuk kelas master. kalau sekarang. Oke. Kelas master. 40 lebih ya? Ya. Oke. Saya nanti dengan Pak Kamal akan memilih kelas master. 50. Oke, lanjut. Targetnya ya kalau target sih ya sekarang mah cuma itu aja. Oke. Ya cuma pengen mendidik, mau mengembangkan lah anak-anak generasi sekarang buat menjadi berprestasi, lebih berprestasi gitu Oke. di pencaksilat. Intinya sama goalsnya ya, ingin mengaktualisasikan, mengaplikasikan, membangun generasi-generasi tadi itu ya, membangun manusianya. Betul. Ini membentuk karakter manusianya. Kalian memang berjodoh. Coba salaman. Artinya punya kesamaan Iya, misi ya, punya satu. kesamaan misi. Misi-misi. Ini harus diapresiasi karena untuk generasi-generasi muda jarang lah untuk yang mau peduli ya. Saya senang tentang kesundaan ya, banyak tantangan pasti ya. Tapi apapun itu yakinlah selama niatnya memang baik untuk sesuatu yang baik, insya Allah akan ditemukan dengan orang-orang yang baik. Amin. Contoh ketika Kang Dery punya niat baik, ini juga punya niat yang baik. Tuhan itu mempertemukan kalian dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ya. Meskipun tadinya Kang Dery fokus di bidang lingkungan, ini bidang silat. Lamun secara akal, kumaha nyambungkeunana ya berkaitan dengan bagaimana pengolahan sampah di sini. Ternyata punya frekuensi nilai yang sama, punya niat yang sama, niat ya bismillah barunya. Karena peduli tentang generasi muda, ingin membangun karakter itu sih yang paling penting. Dan satu yang pelajaran malam ini yang buat saya itu jawaban dari seorang Alif itu memang di luar prediksi ketika ditanya ilmu tertinggi dari pencaksilat adalah ulah gelut. Bahasa ulah gelut itu terdengar seperti biasa. Padahal tina kata ulah gelut teh banyak arti, bagaimana mengendalikan diri. Namun kira-kira bisa disingkahan. Ulah rumah saboga bela diri dihajar gitu ya. Betul. Nah, itu kuncinya adalah ulah gelut. Nah, itu nanti menjadi calon murid yang harus dididik keras. Namanya Kamal. Oh ya, kita panggil ketua majelis ngopi ke sini. Bapak Kamal. Oh, makai ketua. Ini orang di balik layar, di balik majelis ngopi lah. Siap. Maksudnya dibulak-balik gitu.
Wih, luar biasa. Saya tuh sebetulnya males kalau bertemu dengan dia. Ini jadi kayak Warkop DKI dengan Bapak itu tidak pernah bisa serius. Tuh, ya canda ngasih kiri jadinya. Oh, kacau ya. Terima kasih Ridwan sudah menginspirasi. Oke, siap. Kita nanti jadi ini. Murid. Oh, murid. Karena kita akan mewakili di bidang master. Karena umur kita sudah tua, Pak. Ini untuk para 30 itu oke, karena Bapak umur berapa? 25 tahun deh. 25. Kang Alip, Siap. apakah menerima kami sebagai murid? Kamu ini datang-datang menanya bagaimana acaranya. Dari tadi kamu melihat saya di sini. Maksudnya ini Apa namanya? akan dikemukakan oleh ke penonton. Ya. Isinya seperti apa? Isinya tadi sudah disampaikan, Pak. Iya. Misinya Misinya sudah, Pak. Misinya sudah. Ya. Oke. Udah. Apa yang belum? Sudah semua, Pak. Alhamdulillah. Iya. Jadi Bapak kesini mau apa? Supaya kita lebih berwarna, kita panggil Ki Ridwan. Nah, oke. Ridwan. Ridwan. Main HP. Oh. Ridwan, sini. Mic-nya nggak ada ya, nggak apa-apa. Ridwan. Mau apa silat kita? Ya kita harus silat. Woi. Set. Apa ya apa? Oke. Ada. Ada apa? Ada apa? Ada kerusuhan. Ada. Bang Kamal. Wah, Jangan bilang Mang. Panggil dia tuanku. Oke? Kirit. Tadi jurus naon? Tepak hiji, tepak dua. Lain anu Jurus bangun. Ridwan, tadi pas arek indit ka dia, tadi diajarkeun make mic cenah di dekat itu. ente dihajak Pak Abi. Oh, dah kau. Ini aku seriana. Oh, yang seriusana luar biasa. Jadi Ridwan teh ayeuna tadi ku Bapak ditanya cita-cita jadi silat. Cita-cita ingin mendidik anak bangsa. Ridwan ya. Anak ku Bapak guru ditanya cita-citanya adalah ingin menjadi pemain debus, ingin menjadi artis atau ingin menjadi pemain pencak silat. Pencak silat ada, debus ada. Pencak silat ada, debus ada. Jadi hayang nu mana? Jadi hayang nu mana? Dua-duanya. Dua-duanya, ya, oke. Dua-duanya ya, siap. Oke, kenapa harus begini berdirinya? Jadi sopan aja. Oh, Asik. kan kalau dilihat dari konten. Dengar gak tadi? Ini ala-ala Pak Gurun. Emang Iya. begitu? Ya. Karena kan beretika, Oh. tadi jadi disiplin, jadi apa kalau Ya. sudah jadi Berarti, murid. berarti Ridwan sekarang lebih disiplin karena belajar silat. Ya. Oke. Salah satunya adalah belajar jurus bango. Tunjukkan jurus bango. Ai. Terus ngapung aja. Oh, bisa ngapung meja. Tahu. Satu hal yang belum pernah Kirit bisa sampai sekarang. Menutup acara. Sok. Menutup acara ini Jograi Cafe juga, Majes Kopi juga. Ini sih. Wah, ada guru. Ini bagus ini bahasnya. Ini bagus ini. Menutup acara ini Jogre Cafe juga, Majelis Kopi juga. Teman-teman, ikuti, teman-teman. Teman-teman Oh, pakai. Ah. Iya. Kirit sekarang lucu ya. kan seri. Opan tadi biar lucu. Panggalnya Pak Guru seri. Nah, cip. Jangan gagah kumaha ge kieu. Calik didi calik tah. Maju. Ente samakeun. Pan kiri jadi pembawa acara kayak guru bisa lamun Pak Guru eueuh. Soalnya Pak Guru yang Pak Kamal arek ini arek ka Rusia mewakili Indonesia di bidang master. Kalau di Indonesia oke balik. Di Indonesia ke balik di dia. Ikuti Bapak. Kade pale desa. Mang. Oke, ikuti ya. Oke. Ngobrol ke dia. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih juga teman-teman. Oke. Di Majes Kopi juga Jograi Cafe. Oke.
Assalamualaikum. Gampang ting. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir di sini para narasumber. Gitu. Sok buru diajar. Isukan Bapak jeung ah Narasumber teh naon? narasumber. Cai kumaha? Eta mah sumur. Sumber ai sorekat itu mah. Terima kasih teman. Iya diajarkan ke Bapak. Karena izin guru. Besok aku akan mewakili Indonesia di kancah internasional dengan Pak Kamal. Mewakili silat di bidang master. Lieur lompat ieu. Bapak lieur. Pokoknya mana kia? Diajar nutup ya. Sok. Terima Tetep memang sebataka. tambah golek. Terima kasih ya para narasumber sudah hadir. Terima kasih juga para narasumber juga Sudah hadir sudah hadir di semuanya acara di Majelis acara Kopi. ini. Majelis kopi mantap. Oke, Majelis Kopi mantap. Jangan lupa Jangan lupa minggu depan minggu depan juga berjumpa lagi juga lupa lagi juga dengan saya juga. dengan saya Mang Kirin. Oke. Acara ini Amang disponsori Aki Ridwan. oleh Disponsori oleh Jogray Kopi juga. lanjut juga. Lanjut, Majelis Kopi juga ada. Oke, lanjut lagi. Budak Mas juga ada. Oke, lagi. Mega Pro. Motor anjing dah. Mega Pro. Media PC. Media PC. Mega Pro, ya. Mega Pro. Buyut motor poho buyut motor. Sebetulnya itu bagian kode yang motor Mega Pro. Kode nah, Sir, kode. Oh ya, duduk lagi. Lor, duduk lagi. Oke. Mega Pro sudah. Udah, Buyut motor. Buyut motor juga ada. Satu lagi. Ini dia. Media PC. Media Fishing. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada anu masihan. Anu masihan. Ya, jajak kamu. Naon jadi? Alhamdulillah. Ada yang masihan. Pun guru bung tuh. Pengguru gerubuk. Ya anu masihan. Oke, ulah poho sanghewa. Naon gitu. Tapi dorang kawin. Kirit, tadi ada yang memberikan untuk Kirit apresiasi ya. Ulah dipakai nu teu bener. Ulah dipakai meuli sari rapet, ulah. Ya Allah. Pada dipeser. Majikan Pada dipeserkeun naon eta? Pada dipeser naon? Tuangan. Tuangan leuteuh, Tuangan. leuteuh. Sapatu moal meser. Sepatu tobros. Sapatu tobros. Oke. Bilang dulu dong, terima kasih. Terima kasih teman-teman juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.